Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung tahun 2026. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Bali, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Bali, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Badung, Ketua K3S dan MKKS Kabupaten Badung, Ketua IGTKI dan Himpaudi Kabupaten Badung, Ketua KONI Kabupaten Badung, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Badung, Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sebagian, dan pejabat fungsional lingkungan Istikpora Kabupaten Badung, Koordinator Pengawas Sekolah, para koordinator wilayah Istikpora Kabupaten Badung, seluruh peserta forum perangkat daerah yang kami hormati. Mari kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasa karena atas berkat rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Baik, sebelum kita memulai acara, agar kegiatan kita berjalan lancar, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun agenda dalam forum perangkat daerah pada pagi hari ini yaitu pembukaan, sudah, kemudian paparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Distikpora Kabupaten Badung. Kemudian yang kedua, arahan dari Bapeda. Ketiga, diskusi dan tanya jawab. Keempat, kesimpulan. Yang keenam, penandatanganan berita acara. Kemudian yang terakhir, penutup. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Sekretaris. Dipersilakan, Ibu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali atau yang mewakili pada hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala BPMP atau yang mewakili, kemudian Kepala BGTK atau yang mewakili, kemudian rekan-rekan perangkat daerah yang berkesempatan hadir pada hari ini, rekan-rekan K3S, MKKS, rekan-rekan pengawas, IGTKI, KONI, dan Dewan Pendidikan. Kami mempermaklumkan pada hari ini sekiranya Bapak Kepala Dinas akan hadir, hanya saja karena masih ada kendala macet yang sangat parah di jalan. Mudah-mudahan rekan-rekan juga semua dalam keadaan sehat di tempat kerja masing-masing. Maka izinkan pada hari ini saya selaku Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, mungkin definitifnya untuk sekretaris masih 1 Maret nih rekan-rekan semuanya, saya akan membantu memaparkan terkait forum perangkat daerah untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Badung. Jadi mungkin bisa langsung Chandra ke paparan. Ya. Sudah terlihat nih rekan-rekan semuanya materi yang ada di layar? Sudah. Ya, terima kasih. Next slide. Ya, adapun maksud dari forum perangkat daerah adalah untuk wadah sinkronisasi. Sebentar. Ya, adapun maksud dari forum perangkat daerah adalah sebagai wadah sinkronisasi dan penajaman rencana kerja perangkat daerah dengan hasil musrenbang kecamatan, yang mana sudah dilaksanakan juga sebelumnya, serta prioritas pembangunan daerah sebelum masuk ke musrenbang RKPD.
Untuk kami informasikan, untuk berikutnya kita akan masuk ke tahap musrenbang kabupaten dengan hasil dari forum perangkat daerah ini. Adapun tujuannya adalah untuk menyelaraskan program perangkat daerah dengan RPJMD dan RKPD, kemudian memverifikasi usulan dari musrenbang kecamatan, mengintegrasikan kegiatan lintas sektor, menentukan prioritas berdasarkan pagu indikatif, dan menetapkan indikator kinerja yang terukur, di mana dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Next slide. Core bisnisnya adalah untuk membantu pimpinan Pak Bupati Badung untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya. Lanjutnya. Kami sampaikan di sini terkait visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2025 hingga 2030, di mana visinya adalah mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas, berlandaskan nilai-nilai Nangun Satkerti Loke Bali. Dengan misi yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Berikutnya, Chandra. Nah, ini kami jelaskan misi kedua, di mana yang saya sampaikan tadi meningkatkan kualitas kehidupan Krama Badung di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kompetensi tenaga pendidik, kemudian meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan mutu anak didik, dan menyelenggarakan kursus bahasa Inggris bagi siswa di masing-masing Banjar melalui program Satu Banjar, Satu Guru Bahasa. Adapun program strategis yang menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas sarana prasarana tenaga pendidik dan anak didik. Ya, berikutnya. Ini adalah Renstra, rencana strategis Distipora tahun 2025-2029. Pada kolom paling kiri kita bisa lihat bahwa tujuan Renstra adalah terwujudnya kualitas pendidikan secara inklusif dan peran serta kepemudaan dan olahraga yang berdaya saing, di mana terdapat beberapa sasaran, yaitu sasaran yang semuanya terukur rekan-rekan. Untuk sasaran Renstra yang pertama adalah meningkatnya akses pendidikan yang merata, dengan indikatornya adalah angka partisipasi sekolah untuk PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk target tahun 2027 sendiri, untuk angka partisipasi sekolah pendidikan PAUD adalah 87,82. Ini kita tingkatkan dari target 2026 yaitu sebesar 84,25, di mana angka APS pendidikan dasar itu sudah harus 100% untuk usia 7-15 tahun, dan APS pendidikan kesetaraan adalah 30,18%. Memang masih cukup rendah untuk kesetaraan. Kami informasikan memang kondisi APS untuk jenjang PAUD untuk usia 5-6 tahun dan pendidikan kesetaraan memang belum mencapai 100% rekan-rekan. Salah satunya untuk PAUD, kita masih ada anak-anak yang memang belum pernah mengenyam pendidikan dan langsung loncat ke pendidikan dasar atau sekolah dasar. Karena itu kita sangat berharap rekan-rekan bisa dapat membantu mendorong pendidikan anak usia dini ini untuk mencapai wajib belajar 13 tahun. Di mana wajib belajar 13 tahun dimulai dari PAUD hingga pendidikan menengah. Kemudian sasaran Renstra berikutnya adalah meningkatnya mutu pendidikan yang berdaya saing, dengan indikator adalah kemampuan literasi SD, SMP, kemampuan numerasi SD, dan juga kemampuan numerasi SMP. Target seperti yang saya sampaikan sebelumnya juga kita naikkan dari tahun sebelumnya, di mana untuk kemampuan literasi SD ditargetkan adalah 72,40, literasi SMP adalah 85,74, target untuk 2027, mohon maaf, literasi SMP targetnya 84,64, kemampuan numerasi SD targetnya 63,9, dan numerasi SMP targetnya 73,2. Angka-angka ini diperoleh dari proyeksi hasil rapot pendidikan pada tahun sebelumnya, di mana hasil ini nanti sebetulnya mungkin rekan-rekan di satuan pendidikan yang hadir pada hari ini sudah mengetahui bahwa
hasil rapot pendidikan nanti akan ditarik dari hasil tes kemampuan akademik. Mungkin nanti dikoreksi jika saya salah nih rekan-rekan dari provinsi. Jadi untuk tahun ini ANBK dan TKA, ANBK itu yang tahun sebelumnya akan diintegrasikan dengan tes kemampuan akademik yang untuk jenjang SD dan SMP akan dimulai pada tahun ini. Jadi kami sangat mendorong rekan-rekan di satuan pendidikan baik SD maupun SMP mendorong siswanya untuk yang kelas 6 dan untuk yang kelas 9 untuk melakukan pendaftaran untuk TKA sehingga kita bisa memperoleh potret yang lebih menyeluruh untuk kemampuan literasi dan numerasi di jenjang pendidikan dasar. Kemudian berikutnya, untuk sasaran meningkatnya pemuda berprestasi dan berdaya saing adalah dengan indikator persentase organisasi pemuda yang aktif dalam pembangunan, di mana targetnya, kita target cukup tinggi, yaitu 100%. Yang terakhir adalah meningkatnya prestasi olahraga dan berdaya saing, dengan indikator persentase prestasi olahraga juga sama 100% dari tahun sebelumnya, juga sama di 2027, tentu saja 100% juga. Berikutnya. Ini adalah isu-isu strategis terkait urusan wajib layanan dasar bidang pendidikan. Yang pertama adalah perluasan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan. Ya, kalau ini perluasan akses, tentu saja korelasinya adalah ke sarana prasarana, ke akses bagaimana anak bisa, peserta didik bisa mendapatkan pendidikan. Kemudian isu strategis kedua adalah memantapkan program pendidikan dasar untuk mendukung wajib belajar 13 tahun, dari PAUD hingga pendidikan menengah. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan peserta didik. Ini terkait kualitas dan tentu saja jumlah ketersediaan tenaga pendidik di satuan pendidikan. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pendukung proses belajar mengajar, di mana ini juga sejalan dengan program dari pemerintah pusat yang menyalurkan bantuan-bantuan untuk digitalisasi pendidikan. Dan kemudian peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui tambahan-tambahan penghasilan untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, berikutnya. Kemudian isu berikutnya adalah pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang pendidikan dasar. Ini isu yang sebetulnya sangat seksi sekali rekan-rekan karena pendidikan inklusif sebetulnya sudah digaungkan semenjak bertahun-tahun lalu, namun kita masih dalam tahap adaptasi juga dengan rekan-rekan di satuan pendidikan karena masih sangat terbatas jumlah tenaga ahli psikologi serta guru pendamping khusus karena sehingga masih banyak yang perlu ditangani khususnya untuk anak berkebutuhan khusus kita. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan kualitas mutu lulusan yang berintegrasi. Kemudian isu berikutnya adalah peningkatan pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Kemudian ada pembentukan PAUD holistik integratif dan tentu saja juga ada peningkatan manajemen guru dan kepala sekolah. Berikutnya, Chandra. Ya, adapun tujuannya adalah untuk terwujudnya kualitas pendidikan secara inklusif. Inklusif artinya menyeluruh, yang artinya semua bisa diberikan pelayanan, dan peran serta kepemudaan dan olahraga yang berdaya saing. Kemudian, untuk sasarannya adalah meningkatnya akses pendidikan yang merata, meningkatnya mutu pendidikan yang berdaya saing, meningkatnya pemuda berprestasi yang berdaya saing, dan meningkatnya prestasi olahraga yang berdaya saing. Ya, berikutnya. Untuk arah kebijakan pendidikan, kepemudaan, dan olahraga di Kabupaten Badung, terdapat beberapa arah kebijakan. Yang pertama adalah peningkatan akses. Peningkatan akses ini artinya adalah peningkatan kualitas sarana prasarana sehingga memudahkan akses kepada peserta didik memperoleh pendidikan. Kemudian peningkatan mutu atau kualitas, itu bisa termasuk juga peningkatan kualitas tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Kemudian peningkatan tata kelola, peningkatan daya saing dan kemandirian pemuda, dan peningkatan prestasi olahraga. Berikutnya. Berikutnya akan kami sampaikan sedikit kilas balik untuk capaian kinerja kegiatan pada tahun 2024 dan 2025 ini rekan-rekan semuanya, di mana untuk Kabupaten Badung saya sangat yakin perhatian utamanya pasti tertuju pada sarana prasarana, mengingat belakangan ini juga banyak sekali terjadi cuaca ekstrim,
dan pemberitaan-pemberitaan di media yang cukup masif terkait kerusakan-kerusakan bangunan. Jadi dapat kami sampaikan sejak tahun 2024 hingga 2025 untuk pembangunan gedung sekolah dasar sudah terbangun 63 unit gedung baru. Ini juga untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan kekurangan ruang kelas belajar untuk sekolah-sekolah yang masih double shift. Baru kemarin kami mengikuti rapat koordinasi daerah bersama rekan-rekan BPMP, disampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah yang mengalami kekurangan ruang kelas belajar masih bisa kita mintakan relaksasi untuk bisa mengikuti double shift, tapi harus ditangani dalam 3 tahun ke depan. Bisa kami informasikan ada beberapa sekolah yang masih double shift seperti SD nomor 4 Dalung, SD 6 Dalung, 1 Dalung, 1 Kedonganan. Ada banyak sekali sekolah-sekolah yang memerlukan sentuhan-sentuhan pembangunan. Ini akan diupayakan untuk bisa ditangani pada tahun 2027. Kemudian kami informasikan pada 2 tahun belakangan ada 4 unit gedung sekolah dasar yang mendapatkan rehabilitasi, dan kemudian pemeliharaan gedung sekolah dasar yang cukup banyak, di mana pada tahun 2024 jumlahnya adalah 15 gedung sekolah dasar, dan tahun 2025 jumlahnya melonjak hingga 4 kali lipat, yaitu 68 unit. Kemudian pengadaan seragam siswa adalah program yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya untuk meringankan beban biaya pendidikan orang tua, di mana untuk sekolah dasar ada 8.316 set pada tahun 2025. Ada juga pengadaan meubilir, itu meja dan kursi siswa, yaitu 3.332 set untuk sekolah dasar. Ada alat praktik dan peraga siswa 60 unit untuk sekolah dasar, dan kemudian untuk SDM, untuk penguatan kapasitas SDM, ada pelatihan program literasi kesehatan mental bagi guru SD, itu ada 100 orang yang mengikuti. Kemudian pelatihan guru adaptif untuk pendidikan inklusif ada 100 orang juga yang telah mengikuti. Kemudian ada pelatihan inovasi pembelajaran dan penelitian tindakan telas 100 orang, di mana untuk ketiga pelatihan ini diberikan award atau penghargaan berupa uang kepada rekan-rekan yang memperoleh peringkat 1 sampai 11 terbaik. Ada juga pengadaan guru P3K sebanyak 183 orang, namun demikian kami menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan guru di satuan pendidikan yang tentu saja akan diusulkan nanti pada pengadaan PNS tahun berikutnya. Untuk kurikulum terdapat beberapa program, yaitu program perpustakaan ramah anak, di mana sudah menyentuh 40 sekolah selama 2 tahun terakhir, dan untuk pelatihan dan pendampingan program coding pada satuan pendidikan yang kita juga bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan, itu ada 70 sekolah yang telah disentuh selama 2 tahun terakhir, dan untuk tahun 2025 terdapat 5.000 LMS yang diberikan secara cuma-cuma oleh lembaga pendamping program coding kami. Kemudian ada penyediaan biaya personel peserta didik sekolah dasar, itu adalah untuk siswa tidak mampu. Jadi Kabupaten Badung juga memberikan bantuan sosial kepada siswa tidak mampu yang orang tua atau walinya tidak mampu. Itu pada tahun 2024 adalah 278 orang, pada tahun 2025 untuk sekolah dasar adalah 296 orang. Kemudian ada pengelolaan dana bos sekolah dasar yang merupakan hibah uang untuk yayasan pendidikan sekolah swasta, di mana selama 2 tahun terakhir 26 sekolah dasar swasta mendapatkan hibah bos secara terus-menerus. Nah, itu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa dan jumlah guru atau pegawai pada masing-masing satuan pendidikan. Kemudian, ada kegiatan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa yang menyasar 200 siswa selama 2 tahun terakhir. Berikutnya. Berikutnya saya sampaikan untuk jenjang SMP, sama, untuk nama kegiatannya relatif sama. Saya sampaikan bahwa untuk pembangunan unit sekolah baru pada tahun 2024 dan 2025 itu ada 18 unit sekolah baru, sehingga kalau untuk jenjang SMP saya rasa sudah hampir tuntas, sehingga pada tahun 2026 hanya mengerjakan sekitar 4 SMP. Kemudian ada pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah, ada 6 sekolah. Rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah ada 2 unit pada tahun 2024. Untuk pengadaan perlengkapan peserta didik itu adalah
7.715. Ini seragam siswa nih rekan-rekan semuanya. Kalau SD tadi ada 8.000, kalau SMP ada 7.715, berarti karena ada pengurangan, berarti kemungkinan besar sebagian siswa kami mungkin bersekolah di sekolah swasta atau juga bersekolah ke kabupaten kota berbatasan. Kemudian ada pengadaan perlengkapan sekolah, ada 263 unit, itu untuk siswa tidak mampu. Pengadaan alat praktek dan peraga sekolah, itu ada laptop, proyektor, itu ada 14 unit selama 2 tahun terakhir. Pengadaan mebel sekolah yang cukup banyak itu untuk pengadaan sama seperti SD, yaitu mebel siswa, meja kursi siswa itu 3.253 set, dan ada pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah itu ada 9 paket pemeliharaan. Untuk kurikulum ada 63 satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa. Kemudian ada penyediaan biaya personel peserta didik sekolah menengah pertama 133 orang. Kemudian penyelenggaraan proses belajar bagi peserta didik, ada pembinaan-pembinaan itu untuk 63 satuan pendidikan. Ini adalah jumlah sekolah menengah pertama baik negeri maupun swasta. Terdapat juga kegiatan pembinaan dan kelembagaan manajemen sekolah untuk 280 orang dan pengelolaan dana BOS SMP yaitu sama untuk hibah uang untuk yayasan pendidikan sekolah swasta untuk 25 satuan pendidikan. Jumlahnya bervariasi untuk satuan pendidikannya karena memang menyesuaikan untuk sekolah swasta itu dia harus berturut-turut selama 2 tahun aktif dan memiliki izin operasional. Ya, berikutnya, Sandra. Untuk jenjang PAUD, terdapat 1 unit pembangunan sekolah baru pada tahun 2024. Kemudian pembangunan sarana prasarana utilitas PAUD itu ada 9 unit selama 2 tahun. Rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah itu ada 1 unit pada tahun 2024. Ada juga pengadaan perlengkapan peserta didik, ya bisa dilihat di sana ada 590 siswa pada tahun 2024 dan tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 620 orang. Ini menyesuaikan dengan permohonan. Kemudian pengadaan, oh iya, seragam ya. Kemudian mohon maaf untuk pengadaan perlengkapan peserta didik itu adalah untuk seragam siswa menyesuaikan dengan jumlah peserta didik yang masuk. Berarti ada penurunan nih rekan-rekan berarti nih. Untuk pengadaan mebel sekolah ada 1 paket, pemeliharaan rutin juga tersedia. Jadi ada kegiatan untuk pemeliharaan rutin baik untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir. Kami pasti akan berupaya sekali untuk menyelesaikan kerusakan-kerusakan bangunan dengan cepat sesuai dengan mekanisme pengadaan. Kemudian ada pengadaan alat praktek dan peraga siswa PAUD juga sebanyak 8 paket. Kemudian pengadaan perlengkapan PAUD sebanyak 2 paket dan pembangunan ruang kelas baru sebanyak 1 paket. Pengadaan alat rumah tangga sekolah juga ada tersedia 1 paket. Untuk SDM ada penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan PAUD itu masing-masing 28 orang setiap tahun 2024 dan 2025. Ada juga untuk pengembangan karir pendidik dan tenaga pendidikan berupa pelatihan-pelatihan untuk PAUD, di mana tahun 2025 jumlahnya cukup tinggi yaitu sebanyak 325 orang. Untuk koordinasi, supervisi, dan evaluasi tetap dilakukan, di mana pengembangan karir ada juga kegiatan untuk pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan untuk non formal atau kesetaraan. Jadi untuk 1 bidang untuk PAUD ini bergabung dengan pendidikan non formal dan kesetaraan. Untuk kurikulum saya sampaikan ada program strategis Bapak Bupati Badung yang baru dimulai pada tahun 2025 yang diampu oleh rekan-rekan di bidang PAUD dan PNF. Itu adalah untuk pendidikan, bimbingan belajar bagi peserta didik, di mana ada bimbingan belajar bagi masyarakat, yaitu ada 186 banjar pelaksana bimbel. Ini bimbingan belajar bahasa Inggris nih rekan-rekan. Jadi untuk bimbingan belajar bahasa Inggris adalah program prioritas dari Bapak Bupati Badung yang sudah dilaksanakan sebanyak 3 gelombang pada tahun 2025 dan dilanjutkan dengan 2 gelombang pertama pada tahun 2026, di mana masing-masing gelombangnya adalah ada 62 banjar penerima manfaat, dan khusus untuk tahun 2026 untuk 1 desa, ada 62 desa penerima manfaat, di mana pada tahun 2026 untuk 1 desa itu ada 2 banjar penerima manfaat. Jadi pada tahun 2026 ini kita mulai dengan 124 banjar penerima manfaat.
Ya, mungkin bisa kita lanjut berikutnya, Chandra. Berikutnya kami akan paparkan rencana kerja program bidang pendidikan tahun anggaran 2027. Next. Ini juga sebagai informasi juga kami juga telah berkoordinasi dengan rekan-rekan dari BPMP untuk dapat menautkan subkegiatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum. Jadi ini untuk peningkatan akses karena tadi ada beberapa isu-isu strategis. Jadi untuk yang pertama adalah terkait peningkatan akses untuk penyediaan sarana prasarana fisik PAUD. Ini ada juga jumlahnya sudah menjaring dari hasil musrenbang. Walaupun mungkin kemarin hasil musrenbang tidak terlalu banyak untuk jenjang-jenjang pendidikan selain sekolah dasar, tapi tetap dianggarkan untuk jenjang PAUD maupun SMP. Ini untuk pembangunan sarana prasarana dan utilitas PAUD itu ada anggaran 6,4 miliar, 6.411.479.734 juta. Kemudian terdapat pengadaan mebel PAUD yaitu sebanyak 850.719.660. Ada juga pembangunan unit sekolah baru ya dengan anggaran 449.995.140 rupiah. Berikutnya, untuk peningkatan akses penyediaan sarana prasarana fisik sekolah dasar cukup masif rekan-rekan nih karena memang kita sadari bersama kondisi sarana prasarana masih banyak yang perlu ditingkatkan sehingga terdapat pembangunan perpustakaan sekolah itu terdapat anggaran sebanyak 1,6 miliar. Kemudian pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah sebanyak 123 miliar. Ini menjaring semua usulan-usulan dari Musrenbang, kemudian menyesuaikan dengan hasil kajian kondisi kerusakan bangunan juga. Kemudian pengadaan mebel sekolah itu ada 11 miliar, pengadaan perlengkapan sekolah ada 14,9 miliar, pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah itu 3,8 miliar, kemudian pembangunan ruang kelas baru ada 21 miliar, rehabilitasi sedang berat sarana prasarana utilitas sekolah ada 4 miliar, dan rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah ada 1 miliar. Ya, mungkin tadi kami belum sampaikan untuk tahun 2026 itu terdapat sekitar 50 sekolah dasar yang mendapatkan pembangunan dan pemeliharaan juga menyesuaikan dengan kerusakan-kerusakan akibat cuaca ekstrim. Berikutnya, untuk peningkatan akses jenjang SMP, itu ada pembangunan sarana prasarana utilitas sekolah dengan anggaran 7,3 miliar, rehabilitasi sedang berat ruang kelas sekolah dengan anggaran 980 juta, pengadaan mebel sekolah dengan anggaran 6,8 miliar, pengadaan perlengkapan sekolah dengan anggaran 7,9 miliar, dan pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah 3,7 miliar. Berikutnya. Ini untuk pendidikan kesetaraan itu terdapat rencana pengadaan mebel sekolah dengan anggaran 93 juta dan pemeliharaan rutin sarana prasarana utilitas sekolah dengan anggaran 416 juta rupiah. Berikutnya. Adapun pemberian dana pendamping untuk bantuan operasional dari APBD Kabupaten Badung itu adalah sebesar 29 miliar 799.903.061 rupiah. Di mana untuk BOS pendamping ini ada BOP APBD untuk pendidikan anak usia dini, yaitu sebesar 10 miliar 457.000. Ada juga BOS APBD untuk sekolah dasar, yaitu ini untuk swasta, rekan-rekan semuanya pendamping swasta untuk sekolah dasar sebesar 8 miliar 905 juta rupiah. Kemudian BOS APBD untuk SMP swasta ada 10 miliar 337.903.61 rupiah. Kemudian BOS APBD untuk BOP APBD untuk pendidikan kesetaraan ada 100 juta rupiah. Jadi kami informasikan bahwa untuk pemberian dana pendamping ini ada indeksnya yang menyesuaikan dengan jumlah siswa, kemudian jumlah guru, dan kemudian juga menyesuaikan dengan klaster-klaster sekolah yang menyaring dari besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada siswa. Jadi semakin mahal SPP-nya, semakin sedikit mendapatkan bantuan
dana pendamping BOS dari APBD. Karena itu yang kita harapkan BOS APBD ini atau BOP ini bisa nanti mengurangi biaya pendidikan, seperti misalnya bisa mengeliminasi SPP atau mungkin kalau tidak bisa mengeliminasi bisa mensubsidi biaya SPP sehingga meringankan biaya pendidikan untuk orang tua. Berikutnya. Berikutnya untuk peningkatan mutu itu ada untuk jenjang PAUD ada 310 juta rupiah, itu yaitu ada BINTEK PAUD holistik integratif, kemudian ada BINTEK ABK anak berkebutuhan khusus, ada peningkatan kompetensi PTK dan BINTEK pencegahan stunting. Untuk berikutnya. Untuk pendidikan sekolah dasar, kita ada beberapa diklat. Yang pertama itu seperti biasa diklat pendampingan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus. Tetap kami pasang supaya menguatkan kesiapan rekan-rekan di satuan pendidikan untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian ada diklat transisi PAUD SD terkait dengan program wajib belajar 13 tahun. Diklat peningkatan literasi guru, peningkatan numerasi guru, ada juga peningkatan manajerial, penguatan kompetensi kepala sekolah, dan tentu saja mungkin kita terlewat untuk menyampaikan di sini yang kita nanti kerjasama dengan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan adalah atau BGTK adalah untuk diklat BCKS untuk bakal calon kepala sekolah. Ya. Ini nilainya adalah 4,5 miliar untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan. Mudah-mudahan nanti bisa kita tambahkan ya untuk rekan-rekan Bapeda untuk ini supaya kita bisa mencapai SPM standar pelayanan minimum dengan cara peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan. Berikutnya, untuk yang SMP nilainya adalah 2,1 miliar, ada sama juga jenis diklatnya, diklat pendampingan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus, karena kami di Kabupaten Badung sangat concern dengan pendidikan inklusif. Kemudian ada BINTEK pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, isu yang sangat sensitif sekali ini terkait kekerasan di satuan pendidikan. Kemudian ada workshop perencanaan berbasis data dan workshop pembelajaran asesmen kurikulum. Berikutnya. Untuk peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan kesetaraan itu ada nilainya 742 juta, yaitu adalah untuk bimbingan teknis, lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Berikutnya. Untuk peningkatan mutu peserta didik, Satuan Pendidikan Anak Usia Dini itu ada nilainya adalah 24 miliar 557 juta 160.239 rupiah. Untuk sekolah dasar itu ada 124 miliar. Untuk SMP ada anggaran yang terpasang 207 miliar dan Satuan Pendidikan Kesetaraan adalah 36 miliar. Kami informasikan bahwa angka ini masih nanti akan memerlukan breakdown nanti pada tahapan renja dan nanti akan kita siapkan rencana kerjanya. Jadi pada saat ini kami masih menjaring usulan-usulan dari rekan-rekan baik maupun satuan pendidikan maupun dewan pengawas pendidikan atau rekan-rekan yang terlibat pada forum pada hari ini. Lanjut. Oke. Ini rencana kerja untuk bidang kepemudaan dan olahraga tahun anggaran 2027. Berikutnya. Untuk peningkatan daya saing dan kemandirian pemuda itu ada 2 subkegiatan, yaitu pengembangan daya saing kepemudaan sebesar 900 juta 22 rupiah dan pengembangan kapasitas kepramukaan adalah 2 miliar 631 juta 441.638 rupiah. Berikutnya, untuk prestasi olahraga, ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Untuk hibah KONI itu ada 16 miliar 254 juta 128.770 rupiah. Kemudian ada juga sub kegiatan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah itu 2,5 miliar. Untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga sudah tersedia anggaran sebesar 24 miliar. Untuk Porjar, ini cukup besar nih. Mudah-mudahan nanti dari Bapeda bisa ditambah terus sehingga kita bisa menyejahterakan para atlet kita. Kemudian ada pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah sebesar 4 miliar dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga 4,6 miliar. Jadi kita sangat berharap nanti kita dapat menambahkan
pagu anggaran untuk penyediaan sarana prasarana olahraga, karena dari Bapak Bupati Badung sangat mengharapkan Kabupaten Badung dapat menyediakan sarana prasarana olahraga yang memadai untuk pariwisata ini olahraga. Total anggaran untuk peningkatan prestasi olahraga itu adalah 55.300.279.405 rupiah. Ya, berikutnya. Jadi saya rasa itu untuk pemaparan kami dari Dinas Pendidikan. Untuk berikutnya kami akan membuka forum untuk menerima masukan dari rekan-rekan yang hadir pada forum pada hari ini. Untuk berikutnya saya kembalikan waktu dan tempat ke Ibu Moderator. Silakan Bu Esti. Baik, terima kasih Bu Sekdes atas paparan yang telah disampaikan. Sebelum kita diskusi tanya jawab, mari kita dengarkan dulu arahan dari Bapeda. Untuk yang akan memberikan arahan dari Bapeda, kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Mungkin kami menyampaikan beberapa hal terkait dalam pelaksanaan forum perangkat daerah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, yang terhormat Inspektur Kabupaten Badung, yang terhormat Kepala BPKAD Kabupaten Badung atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat sektoral, fungsional pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan Olahraga Kabupaten Badung, serta seluruh peserta forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah yang kami hormati pula. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, atau yang dalam hal ini diwakili Ibu Kabid beserta jajaran yang telah melaksanakan forum perangkat daerah secara virtual pada hari ini, Kamis 26 Februari 2027. Bapak Ibu hadirin yang sangat kami hormati, sesuai dengan Permendagri nomor 86 tahun 2017 mengamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah ataupun lintas perangkat daerah sebagai wahana untuk antar pihak yang langsung ataupun tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan perangkat daerah sebagai perwujudan pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum perangkat daerah merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah dalam rangka melakukan penajaman, penyelarasan, serta sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan RPJMD, serta kemampuan keuangan daerah. Forum perangkat daerah bukan sekedar tempat menambah daftar kegiatan, melainkan ruang untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Pembahasan harus berorientasi pada kinerja, berbasis data, serta mempertimbangkan kewenangan urgensi dan manfaat bagi masyarakat luas. Hasil kesepakatan forum ini nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan rencana perangkat daerah dan menjadi dasar pembahasan pada Musrenbang RKPD. Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa hal untuk bisa dijadikan pedoman ataupun acuan di dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, antara lain program kegiatan agar disesuaikan dengan prioritas pembangunan sesuai dengan misi Kabupaten Badung atau Sabta Kriya Adicita, dan untuk pencapaian target kinerja utama tahun kedua RPJMD serta berencana serta sesuai dengan tema pembangunan daerah, yaitu akselerasi pembangunan infrastruktur wilayah yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata Badung yang berkualitas dan investasi yang berdaya saing. Selanjutnya, pendekatan kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan kesediaan pagu tahun 2027 dengan berpijak pada pagu anggaran APBD tahun 2026. Selanjutnya, pemenuhan standar pelayanan minimal yang ada di Dinas Pendidikan. Selanjutnya, pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor. Selanjutnya, cascading perangkat daerah dijabarkan dalam rancangan rencana kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mendukung anggaran di masing-masing bidang yang ada di perangkat daerah. Selanjutnya, memperhatikan kebijakan-kebijakan strategis Bupati Badung, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid.
sudah hampir semua kebijakan-kebijakan strategis sudah dilaksanakan di Dinas Pendidikan. Selanjutnya, kami berharap juga mengakomodir program-program pemerintah pusat, yaitu program Asta Cita, antara lain penanganan kemiskinan, stunting, penanganan inflasi, pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Ini juga sudah semua terakomodir di Dinas Pendidikan. Yang selanjutnya, perangkat daerah melakukan pentaggingan atau penandaan program kegiatan prioritas nasional, provinsi, standar pelayanan minimal, penanganan kemiskinan, stunting, inflasi, dan infrastruktur. Selanjutnya, belanja-belanja yang belum masuk standar harganya, jika memungkinkan segera berkoordinasi dengan BPKAD. Terus selanjutnya, penggunaan materi urusan pendidikan sebesar 20% dengan memperhitungkan pagu di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kebudayaan, Dinas Kearsipan, dan Dinas terkait lainnya yang mampu urusan pendidikan. Untuk APBD 2027, berdasarkan perhitungan dari Bapenda, untuk pendapatan dirancang di angka 9,5 triliun dan belanja dipasang 12 triliun, sehingga anggaran untuk pemenuhan mandatori pendidikan sebesar kurang lebih 2,4 triliun. Ini tersebar anggarannya nanti di Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Dinas Kearsipan, dan OPD terkait lainnya. Dan untuk sementara, pagu Dinas Pendidikan agar disesuaikan dengan anggaran yang sudah terpasang di APBD 2026. Selanjutnya, memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan oleh Forum Musrenbang RKPD Kabupaten Badung di Kecamatan tahun 2026. Tadi Bu Kabid juga sudah menyampaikan hampir semua aspirasi masyarakat sudah diakomodir. Tentunya kami sangat berterima kasih sudah bisa mengakomodir seluruh asmas yang sudah disampaikan pada saat forum di kecamatan. Selanjutnya, anggaran yang bersifat hibah di luar hibah rutin untuk sementara belum dianggarkan, masih menunggu keputusan pimpinan. Selanjutnya, bagi perangkat daerah yang memiliki usulan asmas, hibah, pukir, agar melakukan verifikasi terhadap usulan asmas, hibah, pukir, dan mereka usulan kegiatan yang bersifat asmas, hibah, pukir untuk dijadikan bahan input pada renja perangkat daerah. Kita juga menunggu keputusan pimpinan nantinya. Terhadap asmas yang ada perubahan OPD tujuan, agar masing-masing perangkat daerah saling mengingatkan untuk menghindari usulan program yang disampaikan oleh desa kelurahan tidak terakomodir. Dalam rangka penyusunan usulan program kegiatan agar berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku serta menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, dalam penilaian kewajaran usulan kegiatan perangkat daerah, diharapkan proses pembahasan usulan perangkat daerah dapat lebih terarah serta fokus untuk pencapaian target-target yang ada. Di samping pendekatan-pendekatan yang akan kami sampaikan, kami berharap juga mohon masukan saran terkait dengan perubahan pola belanja operasional kantor, antara lain BBM, ATK, konsumsi, dan pemeliharaan untuk kami jadikan bahan pembahasan dalam rangka verifikasi renja perangkat daerah. Hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dengan harapan melalui forum perangkat daerah, lintas perangkat daerah tahun 2027. Semoga dapat menghasilkan renja perangkat daerah yang berkualitas dan mampu memenuhi target-target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Badung. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Bapeda, yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Bapak Kabid. Untuk selanjutnya, di sini ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan dari BKCK. Mungkin dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali bisa menyampaikan atau memberikan masukan untuk yang mewakili, kami persilakan. Provinsi Bali. Kalau ada mungkin dari BGTK, kita lihat Pak Ketua BGTK, Pak Wayan hadir. Lanjut, cukup. Cukup. Kalau tidak ada masukan, kami akan buka untuk sesi tanya jawab. BPMP. Oh ya. BPMP
Ada kemudian Bu Arma kalau nggak salah yang lihat tadi. Ya, baik Ibu. Em, Perkenalkan, saya Ibu Arma dari BPMP Provinsi Bali. Eh, yang terhormat Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan yang kami hormati, eh, Bapeda dari kemudian PPKAD dan juga dinas lainnya yang terkait yang hadir pada undangan pagi hari ini. Eh, Pagi hari ini ada sedikit mungkin hal-hal yang mungkin perlu juga kami sampaikan, bahwasanya kami di sini sebetulnya sudah bekerja sama ya, kerjasama juga dan saling juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana itu caranya supaya dinas juga dapat meningkatkan dalam capaian SPM-nya dari tahun ke tahun. Ternyata hasil baik sudah kita peroleh. Ternyata tahun ini, di tahun 2025 ini, SPM kita di Dinas Pendidikan itu dapat meningkat secara tajam. Yang dulunya kita berada di perangkat yaitu tuntas pratama, sekarang kita sudah tuntas madya. Jadi pada saat ini apresiasi yang besar kita berikan kepada Dinas Kabupaten Badung, karena kita berada dapat capaian saat ini pada tuntas madya. Nah, ini yang perlu kita pertahankan Bapak dan Ibu. Kita tidak berharap jangan sampai nantinya capaian yang kita peroleh sudah bagus. Ini akan menjadi penurunan di tahun-tahun kedepannya. Tapi kita berharapnya di tahun kedepannya kita dapat meningkatkan lagi bagaimana supaya capaian kita terus meningkat dari tuntas madya ke tuntas utama umpamanya kan. Walaupun kita tetap di tuntas madya, tapi kita nilai yang kita peroleh itu dapat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu harapan kami yang pertama. Kemudian apa trik kita di dalam supaya kita bisa mempertahankan atau meningkatkan daripada capaian SPM kita ini. Kita sudah sering juga berkoordinasi dan juga menyampaikan kepada Dinas Pendidikan, kita tidak boleh lepas daripada SPM ya. Jadi bagaimana indikator SPM itu agar kita terus memperhatikan indikator-indikator tersebut agar nantinya kita tidak turun tingkat SPM kita di tahun-tahun ke depannya. Nah, apa indikator SPM? Tentu saja Bapak dan Ibu dari Dinas Pendidikan sudah mengetahui itu. Apa capaian indikator SPM? Seperti yang sudah disampaikan tadi, APS kita itu di Badung perlu mendapat perhatian dari kita semua, terutama dari itu APS kita di tingkat jenjang PAUD dan juga kesetaraan. Itu menjadi program prioritas juga bagi kita, apa yang harus kita lakukan ke depannya terkait dengan APS tersebut. Dan juga itu tingkat dalam literasi dan numerasi, itu hal yang pokok yang terus utama yang terus tidak boleh kita tinggalkan, bagaimana itu meningkatkan literasi numerasi anak-anak kita ke depannya. Kemudian kualitas pembelajaran juga tentu saja itu berkaitan dengan peningkatan kompetensi. Jadi tadi sudah disampaikan bagaimana kita ke depannya terus berkomitmen ya. Kami mengapresiasi sekali Dinas Pendidikan Badung yang terus berkomitmen bagaimana itu meningkatkan kualitas pendidikan dari tahun ke tahun. Nah, ini salah satunya tadinya kita melihat adanya itu dengan cara peningkatan akses ya. Peningkatan akses, peningkatan mutu. Nah, sekarang dengan bagaimana kita dalam peningkatan mutu, tentu saja kita harus melaksanakan berbagai macam kegiatan untuk meningkatkan mutu di satuan pendidikan. Terutama sekali bagaimana kita mengelola supaya guru-guru dan tenaga pendidikan kita itu meningkat mutu dan layanannya kepada satuan pendidikan. Nah, ini yang kami harapkan nantinya, apapun jenis kegiatan yang kita lakukan, kita tidak jangan sampai terlepas dari indikator prioritas kita. Kita bisa menghubungkan sub kegiatan dan kegiatan kita yang kita lakukan itu agar menunjang SPM kita. Ya, sebagai yang mana yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, minimal kita itu 50% daripada indikator sub kegiatan dan kegiatan di indikator kita itu jangan sampai terlepas. Itu minimal. Kalau kita baru 50%, mungkin kita baru standar. Jadi kita mengharapkan nantinya ke depannya dengan lebih dari sub kegiatan dan kegiatan yang diprioritaskan, yang seperti yang sudah disampaikan dengan surat edaran yang mungkin sudah sampai juga ke Dinas Pendidikan, baik terkait dengan kegiatan kita dalam APS, peningkatan literasi, peningkatan numerasi, iklim keamanan, dan juga disandingkan dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Kemendikbudristek, Bapak Ibu. Jadi ada program-program prioritas yang perlu juga kita
dukung supaya nantinya SPM kita juga harus meningkat. Apa program prioritas yang perlu kita dukung? Mungkin kami ingatkan kembali. Yang pertama tentang wajar 13 tahun ya. Wajar 13 tahun tadi sudah sampaikan Ibu Sekretaris, sudah ada program kegiatan terkait dengan bagaimana itu 1 tahun prasekolah. Kemudian dengan ATS kita. Nah, ATS KA saat ini ATS di kita juga perlu kita lihat, walaupun kita tidak termasuk salah satu kabupaten yang tertinggi ya, tetapi tetap ada ATS juga perlu perhatian juga pada saat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah program revitalisasi. Nah, di program revitalisasi ini apa kegiatan kita di Dinas Pendidikan yang bisa mendukung ya? Apa program ini kan program prioritas dari Kemendikbudrismen, apa program kegiatan yang bisa kita lakukan dari Dinas Badung untuk mendukung program revitalisasi ini. Kemudian program digitalisasi. Nah, program digitalisasi itu merupakan juga program prioritas dari Kemendikbudrismen tahun ini. Kemudian ada lagi program yang terbaru, program sekolah terintegrasi. Ini baru sekali yang akan rencana diluncurkan. Program sekolah terintegrasi ini, Bapak dan Ibu, ini program baru yang nantinya diharapkan nanti perlu juga dukungan kita dari dinas. Jadi kemarin surat edarannya sudah sampai kepada pemerintah daerah ya, ke Bupati ya, sudah sampaikan nanti ada rencana pembentukan itu sekolah terintegrasi yang mungkin perlu juga kita pikirkan bersama bagaimana nantinya sekolah terintegrasi ini bisa juga kita peroleh di Dinas Kabupaten Badung nantinya. Nah, kemudian ada penguatan pendidikan karakter ya, penguatan pendidikan karakter, mungkin 7 kebiasaan itu mungkin kita tetap dukung program-program itu. Apa yang harus kita lakukan, kegiatan program apa yang kita lakukan supaya nanti ini 7 kebiasaan ini bisa terus berjalan di satuan pendidikan kita. Kemudian penguatan prestasi talenta, mungkin tadi sudah ya, di dalam olahraga, manajemen talenta itu tetap kita dukung, itu program prioritas dari Kemendikbudrismen. Kemudian pemenuhan distribusi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga perlu kita perhatikan sekali. Ini dalam rangka mendukung kualitas pembelajaran kita di satuan pendidikan. Jadi untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang kita harapkan ke depannya, jadi mungkin kita juga harus menyelaraskan kegiatan kita yang di Dinas Pendidikan dengan program-program kita yang ada di di Kemendikbudrismen, sehingga nantinya ada kesinkronan. Selain kita juga melaksanakan, memperhatikan indikator-indikator prioritas di SPM kita. Begitu mungkin Bapak Ibu saran kami dari mungkin itu juga sudah kami sampaikan juga ya kepada dinas sebelumnya, tapi mengingatkan kembali di sini supaya nantinya jangan kita untuk sub kegiatan dan kegiatan yang mendukung SPM kita jangan turun dari 50%, kalau bisa itu lebih Bapak Ibu ya. Jadi harapkan itu lebih supaya nanti capaian SPM kita terus meningkat. Seperti hari ini atau tahun ini kan, tahun kemarin itu membanggakan sekali ya. Jadi dari 3 tahun belakang ini kita berturut-turut capaian SPM kita meningkat dari tuntas muda, kemudian Pratama, Madya. Sekarang kita menuju ke utama kalau bisa, kalau tidak mungkin di Madya, tetapi nilainya jangan turun dari tahun ini. Itu aja yang mungkin saya sampaikan terkait dengan masukan apa yang harus kita lakukan ke depannya terkait dengan rencana kegiatan. Terima kasih dan saya akhiri dengan Om Santi Om. Baik, terima kasih paparannya dari BPMP yang diwakili oleh Bu Arma. Untuk selanjutnya, mungkin dari BPKAD Kabupaten Badung ada masukan? Baik, kalau tidak ada, kami akan buka untuk sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami buka untuk 3 penanya. Dipersilakan. Ya, silakan dari Koni Badung. Iya, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu.
Yang sangat saya hormati dan banggakan Bapak Kadisdikpora Provinsi Bali, serta jajaran juga Pak Kadisdikpora Kabupaten Badung, beserta jajaran Ibu Kabid, Pak Kabid semua, kemudian dari Bapeda, kalau Bapeda atau yang mewakili, Inspektorat atau yang mewakili, kemudian dari Ibu BPMP Bali yang saya banggakan. Mohon izin kami mewakili Bapak Ketua Umum KONI Kabupaten Badung dalam hal ini ingin menyampaikan beberapa hal masukan. Tadi sudah Ibu Kabid memaparkan tentang rencana kerja, arah kebijakan pimpinan kita di Badung terkait dengan pendidikan, kebudayaan, dan olahraga. Kami dari KONI Badung sangat mengapresiasi apa yang telah disampaikan tadi, bahwa program peningkatan prestasi olahraga menjadi program yang mendapat perhatian. Ya, sana dipaparkan ada, kalau tidak salah, lebih dari 55 miliar anggaran untuk peningkatan prestasi olahraga. Dalam hal ini, tentu kami ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan sarana prasarana olahraga yang ada di sekolah, mohon juga menjadi perhatian. Anggaran untuk membangun sekolah baru, USB, kemudian rehab-rehab sekolah, dan sebagainya, kami harapkan tetap memperhatikan ruang-ruang yang bisa disediakan untuk anak-anak berolahraga. Kalau membangun sekolah baru, kalau memang itu bisa gedungnya dinaikkan begitu berlantai ke atas, sehingga ada fasilitas untuk anak-anak tetap bisa berolahraga di sekolah. Karena cabang-cabang olahraga yang ada di Badung, khususnya di bawah binaan KONI Badung, semakin hari semakin banyak. Ya, sekarang sudah 55 cabang olahraga. Kelihatannya akan ada lagi cabang olahraga yang baru yang akan masuk ke Badung. Oleh karena itu kami harapkan juga peningkatan kualitas di samping sarana prasarana olahraga, venue-venue yang mungkin bisa disiapkan di luar sekolah. Di sekolah pun kami harapkan sarana olahraga bisa menjadi perhatian dari Disdikpora Badung. Karena atlet-atlet yang kita miliki di Badung sungguhnya dasarnya dari sekolah. Mereka dibina oleh para guru, oleh pimpinan di sekolah, kemudian dari sekolah di bawah binaan guru mereka akan masuk ke klub, masuk ke camp, masuk ke dojo, dojang, dan sebagainya. Kemudian dari sana akan dia masuk menjadi atlet Badung di bawah binaan KONI, akan melanjutkan event-event atau mengikuti event-event yang lebih besar baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional maupun internasional. Jadi sesungguhnya atlet itu lahir dari sekolah. Oleh karena itu kami harapkan pembinaan atlet di sekolah juga berjalan dengan baik. Para guru, khususnya guru olahraga, kami harapkan juga mendapat perhatian untuk mereka diberikan pembinaan, berikan mereka pelatihan-pelatihan, apakah pelatihan wasit, pelatihan pelatih, sehingga mereka juga memiliki sertifikat pelatih, sertifikat wasit, atau istilahnya berlisensi mereka. Karena ke depan ini menjadi perhatian dari semua pihak bahwa pelatih maupun wasit itu harus berlisensi. Kemudian yang lain terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dinas untuk program 2027, sekali lagi kami apresiasi dan kami harapkan dunia olahraga di sekolah terus mendapat perhatian walaupun anggarannya sekarang 55 miliar, tapi kalau kita ingin mengembangkan, memajukan prestasi olahraga lebih bagus lagi, tentunya 55 miliar itu rasanya masih belum maksimal. Kedepannya kita inginkan perhatian terhadap dunia olahraga, sehingga anak-anak kita, murid-murid kita, siswa kita benar-benar mendapat fasilitas yang memadai untuk melakukan aktivitas olahraga di sekolah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, pimpinan forum yang saya hormati dan seluruh peserta forum yang saya hormati. Demikian kami sampaikan mewakili Bapak Ketua Umum KONI pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua dalam upaya kita meningkatkan prestasi olahraga kita di Kabupaten Badung. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami iri dengan Para Santi. Om Santi, Santi, Santi.
Baik, terima kasih dari langsung. Untuk dari KONI Badung akan langsung ditanggapi oleh Pak Kabid PO. Untuk Pak Kabid kami persilakan. Terima kasih, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam budaya, selamat kebajikan, rahayu. Yang kami hormati Ibu Kabid dan rekan-rekan Distipora, yang kami hormati tentunya Pak Kadis dari atau perwakilan dari Distipora Provinsi Bali, Bupati Badung, BPKD Badung dan perangkat daerah yang lainnya. Tentunya yang kami hormati Pak Sekum KONI Badung, yang senior kami juga, Pak Edi Astika, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, terkait dengan pemahaman, pembinaan untuk atlet Pak. Memang benar Pak, itu pembinaan itu memang sesuai yang disampaikan oleh Bapak Bupati Badung pada saat penyelenggaraan olahraga, ataupun kemarin juga pada saat pelantikan pengurusan KONI, tentunya Badung, dalam hal ini pemerintah dan Badung, dalam ini Distipora Badung yang secara terus-menerus memberikan hibah dalam bentuk uang kepada KONI Badung sesuai dengan Pergub yang memang memungkinkan memberikan bantuan hibah secara terus-menerus, Pak. Memang di dalam pembinaan olahraga ini, Pak, tentunya dapat kami sampaikan terkait dengan kegiatan kami di Distipora, tentunya Bapak sudah mengetahui. Tentunya kami di Distipora melaksanakan event olahraga itu memang ada tingkat pelajar, Pak, dari SD, SMP, SMA maupun SMK. Jadi untuk pembinaan itu tentunya juga dilakukan oleh induk cabang olahraganya masing-masing yang mendapatkan bantuan langsung dari pihak KONI, Pak. Tentunya dengan anggaran yang kita miliki dari yang penyelenggaraan kejuaraan olahraga itu sebesar 24 miliar itu kan bukan hanya pembinaan saja, Pak. Ya, adanya honor dalamnya dan lain-lain. Tentunya yang disampaikan tadi memang betul, Pak. Untuk sekolah-sekolah kita memang minim. Jangankan sekolah, Pak, untuk skala stadion yang di masing-masing kecamatan yang digaungkan dari kepemimpinan Bapak Bupati yang sebelumnya sampai sekarang pun kita berproses, Pak. Tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan lahan, Pak. Lahan yang kita tidak miliki, tentunya pembangunan sarana prasarana itu tidak akan bisa kita laksanakan. Tapi yang disampaikan tadi oleh Pak Seko memang betul. Nanti kami akan sampaikan, mungkin perlu juga menjadi intensi dari rekan-rekan dari pimpinan Bapeda maupun BPKD nanti untuk anggarannya, sehingga bisa ke depannya di masing-masing sekolah itu ada diberikan slot lah khusus untuk sarana olahraga yang akan dilakukan oleh guru olahraga di masing-masing sekolah untuk melakukan pembinaan kepada siswa-siswa baik itu di tingkat SD, SMP maupun SMA. Nanti untuk sarana prasarana yang mencakup olahraga yang profesional, tentunya kami nanti akan sesuai dengan petunjuk pimpinan. Untuk saat ini memang kita fokus, Pak, untuk pengadaan lahan untuk sementara. Jadi tentunya saat ini di Abian Semal maupun perluasan lahan yang ada di wilayah Menghuni. Untuk itu mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami mohon dukungan juga bagi semua stakeholder dan agar semua yang menjadi cita-cita bagi kita semua, pembinaan itu memang bisa agar dapat dilakukan dari tingkat sekolah, dan tentunya juga untuk pelatihan, Pak, dapat dikoordinasikan mungkin dengan KONI. Jadi lisensi yang dapat dimiliki oleh guru-guru olahraga dapat ditingkatkan lagi untuk ke depan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Silakan Bu. Ya, Suksma, Pak Kabid. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin mungkin nanti Niki, berarti Bapak mewakili sekaligus Dewan Pendidikan, berarti Bapak nih. Semua Niki Bapak untuk masukannya. Jadi ada beberapa masukan tadi. Yang pertama, sarana prasarana olahraga, baik di sekolah maupun di tempat-tempat umum lainnya. Memang betul untuk pembangunan gedung baru memang kami sangat berupaya untuk menyiapkan sarana prasarana olahraganya, tapi untuk yang skalanya cukup besar mungkin ya, mungkin seperti lapangan basket atau lapangan-lapangan. Namun kami memang masih belum menyiapkan anggaran untuk
penyediaan atau pengadaan seperti penunjangnya. Misalnya kalau kemarin itu contoh di Musrembang Kecamatan Kute ada yang mohon untuk meja tenis, tenis meja, kemudian untuk gawang futsal itu mungkin kami akan berupaya untuk mengerahkan untuk yang sifatnya masih bisa ditangani oleh dana BOS untuk diatensi dengan dana BOS. Kemudian untuk venue-venue tadi sudah disampaikan venue-venue agar menjadi perhatian, kami sangat berupaya untuk perencanaan pembangunan gedung baru. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kabid Olahraga itu ada rencana-rencana untuk pengadaan lahan, untuk penyiapan untuk lapangan umum, kemudian ada juga rencana untuk stadion yang terpusat itu kalau tidak salah itu di Kecamatan Mengui, ya. Nanti itu juga perlu nanti kolaborasi dan komunikasi dengan rekan-rekan dari KONI untuk mematangkan perencanaan-perencanaan sehingga desainnya menjadi nanti tepat guna. Terakhir untuk guru olahraga tadi disampaikan memang sangat diperlukan pembinaan. Mungkin di sini ada hadir rekan-rekan kita dari Satuan Pendidikan atau K3S di mana sudah sempat ada pembahasan sebelumnya untuk pembinaan kepada guru olahraga agar tersertifikasi menjadi pelatih atau pembina wasit gitu. Sehingga memang untuk anggaran ini pembahasan pada tahun 2025 sebelumnya, tapi pada tahun 2025 kami belum menyiapkan anggaran. 2026 juga memang masih belum tersedia. Kita harapkan mungkin di tahun depan sudah ada anggaran yang biasa kita alokasikan untuk itu, untuk penguatan kapasitas SDM. Tapi tentu saja perlu ada diskusi mendalam atau untuk teknis terkait bagaimana teknisnya nanti mekanisme kita bisa melaksanakan, apakah nanti langsung dikolaborasikan dengan cabor atau nanti dananya langsung disalurkan melalui KONI sehingga KONI yang melaksanakan. Jadi mungkin itu perlu kita diskusikan lebih lanjut, tapi saran dan masukannya kami atensi, mudah-mudahan nanti bisa kami masukkan ke dalam sub kegiatan jika memang harus diatensi oleh Dinas Pendidikan atau dipasang pada anggaran Dinas Pendidikan itu pada sub kegiatan pengembangan karir untuk guru. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Tanggapan dari jawaban yang telah disampaikan oleh Kabid PO dan Bu Kabid SD. Mungkin ada tanggapan lagi, Pak? Baik, kalau sudah cukup. Sudah, kira sudah. Terima kasih ya Ibu Kabid dan Pak Kabid sudah luar biasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaan, masukan, dan tanggapannya. Untuk selanjutnya kami buka untuk penanya yang kedua. Dipersilakan. Mohon izin Ibu Kasih. Oke, silakan Bu Dayu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya dari Ketua Himpaudi Badung. Om Swastiastu. Yang terhormat Niki, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, serta instansi yang hadir pada forum perangkat daerah rencana kerja tahun anggaran 2027 hari ini. Terkait yang disampaikan tadi, Tiang simak, yang pertama terkait PAUD. Mungkin tadi disampaikan persentase terkait pendidikan anak usia dini. Permasalahannya di sana kesadaran orang tua di mana lebih fokus, mungkin masyarakat lebih fokus pada les, di mana kalau les itu anak-anak satu guru satu anak, mungkin dari perhatiannya seperti itu, kesadaran orang tua. Untuk solusinya mungkin ke depan di PAUD itu ada sosialisasi atau parenting yang ditingkatkan lagi terkait dengan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih baik di PAUD seperti itu. Dan juga adanya kegiatan atau event-event yang menarik sehingga masyarakat atau orang tua sadar dan ingin
menyekolahkan lebih baik di PAUD daripada di tempat-tempat les seperti itu. Karena kalau di tempat les itu kan anak dipaksakan untuk belajar membaca, menulis, berhitung seperti padahal belum saatnya seperti itu. Itu yang pertama. Terkait dengan yang kedua, di mana untuk lembaga-lembaga mohon bantuan dari Pemda yang lebih dekat dengan pusat untuk bantuan TV dan laptop merah putih yang kemarin itu lembaga yang belum mendapatkan, mohon ditindaklanjuti agar merata di Kabupaten Badung semua memperoleh TV interaktif itu dan juga laptop. Karena ada beberapa lembaga mungkin kendala sinyal atau padahal sudah mengkonfirmasi mungkin sinyal atau kendala gimana tidak mendapatkan bantuan tersebut. Terus yang ketiga, terkait dengan kebersihan. Mungkin nanti ke depannya agar setiap sekolah itu, baik itu di PAUD, SD, dan SMP, itu toilet atau WC. Karena ada dulu pernah saya lihat toiletnya, kalau bisa ada, kalau dulu ada lomba UKS gitu, lomba kebersihan toilet gitu. Karena cermin daripada sekolah itu bersih itu pasti pertama yang dilihat toiletnya tuh yang bersih, yang nyaman seperti itu. Terus peningkatan kenyamanan sekolah sudah banyak sekali Pemda memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga baik itu swasta, negeri lewat bantuan BOP seperti itu sudah sangat bagus dan sangat membantu lembaga-lembaga terutama yang di swasta. Mungkin ke depannya biar swasta tidak terlalu banyak membebani masyarakat terkait dengan iuran SPP agar anak-anaknya mau disekolahkan karena kendala biaya. Mungkin juga kami di swasta mohon selalu dirangkul dengan adanya bantuan-bantuan sehingga kami tidak akan membebani di swasta itu iuran yang bisa dijangkau oleh masyarakat itu ke depannya. Terus yang ketiga terkait dengan insentif pendidik PAUD. Mungkin sudah diberikan sangat luar biasa, pemerintah Kabupaten Badung memberikan insentif setiap bulan kepada pendidik PAUD. Kalau bisa ke depannya merata semua. Walaupun beliau sudah sertifikasi dan sudah mendapat bantuan bernuansa Hindu gitu misalnya, tetap diberikan insentif karena mereka juga pengabdiannya sudah cukup lama, ada yang 20 tahun dihilangkan insentifnya alasannya karena sudah mendapatkan sertifikasi atau PAUD bernuansa Hindu seperti itu. Karena bantuan-bantuan seperti itu sudah ada porsinya. Jadi untuk penghargaan kepada guru-guru PAUD sebadung mungkin lewat insentif walaupun disyukuri sangat luar biasa, adalah sedikit penghargaan yang luar biasa itu diterima oleh pendidik-pendidik PAUD se-Kabupaten Badung. Mudah-mudahan itu berkelanjutan dan tahun depan biar dianggarkan untuk semua guru yang sudah terdata di Dapode gitu, yang sudah ada datanya, walaupun sudah mendapat tunjangan dari sertifikasi seperti itu. Itu untuk stunting itu misalnya terkait itu mungkin dari Dapodenya, kalau saya lihat Dapode kan harus mengisi data anak setiap bulan berat badan agar ditingkatkan di setiap lembaga walaupun di SD kelas 1 kelas 2 biar dia terus ada menimbang berat badan, tinggi badan itu rutin dimasukkan di Dapode setiap biar dibiarkan yang tahun di kelas 1 masih data anak berat badannya 15 gitu sampai kelas 6 masih 15 gitu biar datanya betul-betul nyata dan jelas dan rutin continue dilakukan oleh lembaga itu untuk untuk peserta didik seperti itu. Dan untuk pelatihan mudah-mudahan berkelanjutan untuk tahun depan ada lagi terkait dengan mungkin guru-gurunya atau pendidik PAUD-nya juga penting untuk bahasa Inggris seperti program pemerintah di tiap Banjar itu bagus sekali. Tapi di PAUD itu yang menarik juga ada bahasa Inggris, bahasa Bali, dan guru agama. Kalau memang tidak ada tenaga pendidiknya mungkin
tenaga yang sudah ada di PAUD itu dibina. Ada pelatihan belajar berbahasa Inggris, berbahasa Bali, dan juga terkait dengan pendidikan agama seperti itu. Biar lebih profesional pendidik-pendidik yang ada di PAUD untuk fondasi dasar daripada anak-anak usia dini untuk mengikuti pendidikan selanjutnya. Itu kami mohonkan adanya pelatihan baik untuk swasta, juga mohon seperti sebelumnya sudah diajak swastanya mungkin biar merata, setiap lembaga bisa mengikuti, setiap lembaga dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada yang diselenggarakan oleh Kabupaten Badung seperti itu. Jadi kami mau berterima kasih sekali juga sudah berkenan hadir di forum ini, diundang, dan sehingga kami bisa menyampaikan keluhan permasalahan yang ada dari teman-teman kami yang di masing-masing lembaga seperti itu. Jadi kami mohon juga untuk kegiatan atau event-event sudah banyak sekali pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan, penghargaan juga, sehingga kegiatan-kegiatan festival yang diselenggarakan di Kabupaten Badung diikut sertakanlah selalu lembaga-lembaga PAUD yang sangat antusias sekali mengikuti kegiatan sehingga lebih berdampak kepada masyarakat, sehingga dikenalah bahwa PAUD itu penting, sangat penting bagi anak-anak usia dini. Jadi kesadaran orang tua untuk tetap menyekolahkan anak-anak di PAUD itu ada dengan melalui festival, karnaval yang sangat menarik diselenggarakan di Kabupaten Badung seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bu Dayu atas masukan, pertanyaan, saran. Mungkin akan ditanggapi oleh Pak Kabid. Kabid PAUD. Pak Kabid Baik. PAUD. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, mungkin yang tidak bisa saya sebut satu persatu untuk menghemat daripada waktu ya. Jadi pada kesempatan ini apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Dayu, memang beberapa sudah kita laksanakan ya. Yang pertama tadi menyangkut masalah apa yang disampaikan oleh Bu Arma ya, juga kita akan tanggapi masalah anak tidak sekolah. Dan hal ini memang kebetulan pada kesempatan ini kita tidak mengundang pemerintah desa dalam hal ini, karena bagaimanapun terkait dengan bidang PAUD erat sekali kaitannya dengan yayasan pendidikan swasta khususnya di TK. Jadi kalau kita berbicara masalah TK, bukan hanya masalah TK negeri tetapi juga TK swasta. Artinya peran daripada pemerintah desa patut juga kita hadirkan. Jadi mungkin nanti kita sampaikan. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya sudah menyampaikan ya, agar di pemerintah desa itu membentuk operator, di mana operator ini akan menangani data anak-anak yang ada di wilayahnya. Karena kenyataannya bahwa masih ada anak usia sekolah, dalam hal ini mungkin TKA, TKB, tetapi tidak disekolahkan. Nah, ini yang tidak terdata di Dapodik. Data anak yang tidak terdata di Dapodik oleh karena mereka tidak bersekolah, inilah juga yang dapat menambah angka tidak sekolah itu, anak tidak sekolah itu terjadi di bidang PAUD. Nah, ini kita perlu kooperatif bekerja sama dengan pemerintah desa agar di setiap desa membentuk operator pendidikan. Nah, tentu dalam hal ini semestinya kalau memang dari pemerintah desa hadir bisa kita sampaikan, tetapi pada kesempatan ini melalui SKPD yang ada mungkin kiranya dapat disampaikan. Mohon maaf, saya mau ambil
Ya, mohon maaf mungkin sinyalnya Pak Kabid PAUD terganggu karena Bapaknya sedang berada di luar kantor. Izin Pak Kabid, Benten masih masih bergabung? Oke. Sekaligus saya mungkin bantu tanggapi nih Bu Dayu selaku Ketua Himpaudi Badung. Tadi ada pertanyaan terkait TV dan laptop agar merata untuk bantuan dari pusat. Jadi untuk satuan pendidikan memang langsung menerima saja, jadi dan mengusulkan melalui Dapode. Namun sudah bergabung, guys. Maaf Silakan, tadi Pak. baterainya habis. Baik, Boleh, Bapak. saya lanjutkan izin Bu Sekdes. Terkait dengan data anak tidak sekolah ini, seperti saya sampaikan tadi, kita hendaknya berkolaborasi dengan operator yang ada di kantor desa maupun kelurahan, sehingga mereka ikut di dalam memantau, memonitor anak-anak usia sekolah yang mestinya sudah ikut di jenjang PAUD, tetapi orang tuanya, seperti kata Bu Dayu, lebih kepada memberikan kesempatan untuk bimbingan belajar sehingga anak-anak itu dipaksa untuk membaca, menulis, berhitung. Dari segi pendidikan itu belum waktunya untuk anak-anak dipaksa seperti itu. Nah, inilah peran daripada teman-teman di Yayasan Pendidikan Swasta. Nah, mudah-mudahan dari Bapeda mungkin ketika misalnya mereka nanti berkoordinasi mungkin bisa nanti disampaikan atau melalui Ibu Dayu selaku Ketua Himpaudi dan Ketua IGTKI yang hadir pada kesempatan ini nanti bisa disampaikan kepada teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian SPM kita, nah ini memang belum pernah mencapai sampai 100%. Hal ini seperti saya sampaikan tadi, ternyata memang anak-anak kita usia 5-6 tahun, satu ada yang memang tidak bersekolah seperti itu. Karena apa? Karena dimungkinkan dia bisa langsung ke SD. Walaupun gerakan daripada pemerintah saat ini yaitu 1 tahun pra SD itu kita lakukan, namun tidak diwajibkan bahwa anak-anak itu harus memiliki sertifikat untuk bisa masuk ke SD. Inilah masalah jadi bagi kita. Walaupun sebenarnya kita sudah punya Perbup 57 tahun 2021, yaitu pendidikan 1 tahun pra SD. Nah, dengan Perbup itu mestinya setiap warga masyarakat yang ada di Badung yang usia 5-6 tahun itu wajib mestinya masuk ke jenjang PAUD, dalam hal ini di TK. Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, ketika anak itu melewati masa sekolah yaitu di jenjang PAUD itu jauh lebih kuat karakternya, lebih memiliki kemandirian sehingga ketika dia memasuki usia sekolah, anak-anak kita sudah siap dengan pribadi yang memang mandiri. Nah, namun kenyataannya masih ada anak-anak kita yang memang belum siap dari sisi pendidikan karakternya. Nah itu sehingga ketentuan PPDB juga yang SPMB yang namanya sekarang bahwa anak usia 5 tahun dengan surat keterangan psikolog dia bisa langsung mengikuti pendidikan di SD. Walaupun di jenjang pendidikan SD kelas bawah, kelas 1 dan kelas 2 masih kita akan berikan metode pembelajaran seperti layaknya anak-anak di PAUD. Jadi alangkah baiknya kalau memang dari awal anak-anak itu melalui proses pendidikan di jenjang PAUD sehingga pendidikan karakter itu lebih kuat. Nah, seperti itu. Berikutnya usulan dari Ibu Dayu ya terkait dengan mindset orang tua. Nah, inilah kita perlu lebih banyak sosialisasi. Tolong di MPLS ya, terutama di satuan pendidikan di bawah Ibu Dayu, disampaikan peran daripada orang tua itu bahwa anak-anaknya jangan sekedar hanya masuk ke bimbel ya. Bimbel itu hanya mungkin tambahan ya. Jadi disampaikan bahwa begitu pentingnya orang tua itu menyekolahkan anaknya di jenjang PAUD karena ini adalah pendidikan karakter.
Kemudian tentang bantuan TV ya. Kalau yang kemarin kasih kami ya Bu Wayan sudah secara proaktif sudah menyampaikan kepada sekolah kiranya dapat mengisi link siapa yang siap untuk akan menerima itu. Mungkin beberapa sekolah karena tadi masalah internet atau apa sehingga hal tersebut tidak bisa disampaikan. Nanti tolong juga karena ini proaktif dari satuan pendidikan ini sangat penting ya. Sehingga bantuan-bantuan yang diberikan dari pusat itu dapat kami sampaikan gitu. Kemudian kebersihan, nah ini sudah sering kami sampaikan bahwa kebersihan di sekolah itu sangat penting dalam rangka untuk mendidik anak gitu ya, mendidik anak. Inilah pembelajaran yang harus diberikan oleh guru-guru TK yang ada di jenjang PAUD ini. Ini wajib. Nah, pendidikan karakter, kemudian kenyamanan sekolah juga ya. Kemudian tingkatkan bantuan. Nah, bantuan ke sekolah kami sudah mulai lakukan ini. Nah, tentu dengan pertimbangan kemampuan keuangan daerah. Nah, adapun tadi usulnya biar guru-guru itu mendapatkan bantuan yang sama walaupun dia sudah sertifikasi. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan kita untuk menghindari jangan sampai guru mendapatkan bantuan yang yang sama dari sumber yang sama. Ini tentu akan namanya double ya. Dan kita juga sudah mengecek ada sekolah-sekolah swasta yang memang mampu untuk menggaji gurunya malahan di atas UMR. Nah, terhadap sekolah-sekolah seperti ini tentu menjadi pertimbangan kita. Kita prioritas dulu membantu teman-teman kita yang memang dana pendidikannya dari yayasan pendidikan swasta yang memang kurang mampu. Ada yang sampai digaji mungkin hanya 1,5 juta seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kita inventaris, yang kita usulkan dulu. Nah, mudah-mudahan ke depannya pimpinan juga memberikan petunjuk sehingga apa yang menjadi usulan daripada Ibu Dayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan guru dapat kita lakukan. Nah, seperti itu. Kemudian ada usulan termasuk PAUD Nuansa Indu, seperti kita ketahui bahwa PAUD Nuansa Indu itu sudah mendapatkan dana hibah yang cukup besar ya. Nah, tentu dari segi pengelolaan itu bisa dilakukan. Nah, ketika nanti teman-teman kita di PAUD Nuansa Indu apabila belum kita bisa memberikan bantuan kesejahteraan, nah itu tentu berdasarkan pertimbangan juga karena tidak semua jenjang TK yang ada di Badung ini dijadikan sebagai PAUD Nuansa Indu. Nah, ini tolong juga dimaklumi dan tentu usulan ini juga tetap akan kami konsultasikan lebih lanjut sehingga apapun yang menjadi usulan daripada sekolah itu dalam rangka untuk meningkatkan kinerja itu juga tidak salah, tetapi yang namanya kita harus menghitung dari segi beban kerja, kemudian dari anggaran yang ada tentu harus kita lakukan dalam rangka asas efisiensi dan efektivitas daripada kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat yang sampaikan, kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Yang tutup untuk Promo Santi. Om Santi Om. Baik, terima kasih Pak Kabir atas tanggapannya. Karena waktu kita sudah habis, jadi Bapeda itu ada acara lain. Mungkin semua untuk on kamera kita dokumentasi dulu. Lebaran begitu. Ya. Mohon dibantu semua on kamera. Lanjut diskusi. Kalau kita diperbesar. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk dibantu on kameranya. Untuk kita dokumentasi foto bersama dulu sebelum rekan-rekan dari Bapeda meninggalkan ruangan. Mungkin setelah ini jika masih ada diskusi kita masih tetap lanjutkan. Ya. Saya pandu ya, mohon diberikan senyum terbaiknya Bapak Ibu yang tampan dan cantik. 1, 2, 3.
Ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang untuk presensinya juga mohon diisi Bapak Ibu semuanya gitu. Karena tadi masih ada beberapa rekan mungkin dari jenjang SD dan SMP yang belum menyampaikan. Sekiranya mungkin Bapak Kabid PPM ada kegiatan terus Bapak. Silakan. Untuk berikutnya mungkin kita lanjut langsung ke yang SD dan SMP nggih. Silakan jika ada rekan-rekan K3S atau MKKS wonten masukan, dipersilahkan. Atau mungkin dari IGTKI yang hadir pada hari ini, jika memang ada masukan dari, kalau tidak salah tadi wonten Dewan Pendidikan yang hadir juga, Pak Swendra mungkin. Terima kasih Bu Kabid. Om Swastiastu. Izin Bapak Ibu, karena kamera saya dari tadi setting-setting nggak ketemu gitu ya. Jadi nggak, barangkali wajah saya nggak kelihatan. Tapi yang jelas saya cowok, Ibu. Siap Bapak. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Dinas, kemudian perangkat daerah yang hadir pada kesempatan hari ini. Seizin Pak Ketua kami, karena beliau menghadiri mewakili KONI, saya hadir mewakili Dewan Pendidikan. Yang pertama adalah tentu sebagai peran kami di Dewan Pendidikan, yang mana sesuai dengan ketentuan undang-undangnya kan gitu ya, nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Yang pertama adalah berkenaan masih kita lihat dan temui beberapa sarana prasarana yang perlu ada peningkatan dari sisi sarana prasarana yang ada terutama di tingkat pendidikan ya, di sekolah dasar. Itu yang beberapa yang mengalami kerusakan yang tentu kemarin kami sempat juga diskusi dengan Bu Kasih ya. Nah, kemudian yang kedua berkenaan dengan beberapa sekolah yang masih kekurangan guru mapel. Ini beberapa laporan yang kami dapatkan, itu bisa penyebaran terhadap sebaran gitu maksud saya, mengenai keberadaan guru mata pelajaran ini. Mungkin di tahun 2026 atau 2027 bisa dilakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, beberapa mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu ya, yang kejadian anak didik kita yang bunuh diri akibat dari dibully oleh temannya gitu ya. Ini barangkali perlu kita perhatikan, menjadi perhatian serius kita, terutama literasi berkenaan dengan pemanfaatan dalam penggunaan digital ini, media digital ini. Ini saya lihat jadi kadangkala pemanfaatan itu bisa dimanfaatkan dengan hal yang negatif. Ini penting untuk diperhatikan ya. Jadi sehingga sisipan-sisipan pengetahuan tentang pemanfaatan dan penggunaan digital ini yang masif sekarang ini, di era sekarang ini perlu kita menjadi perhatian serius kita, terutama kepada anak didik kita. Kemudian yang berikutnya adalah tadi saya mendengar dengan bahasa pendidikan terintegrasi gitu ya, dari provinsi tadi saya dengar. Nah itu apakah nanti sistem pendidikan terintegrasi yang dulu kita mengenal, mungkin sekarang masih ya, mengenai sekolah satu atap itu. Nah itu yang terintegrasi ini apakah satuan pendidikannya, sekolahnya yang terintegrasi ataukah kurikulumnya? Ya mungkin kurikulumnya perlu kita pikirkan juga ke depan, yang mengintegrasikan ada peningkatan dari sisi kurikulum pendidikannya. Nah, itu barangkali. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, dan saya akhiri dengan Pranama Santi, Om Santi, 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 Om semua. Baik, terima kasih dari
Pak Wayan Suendro, Dewan Pendidikan. Untuk selanjutnya akan ditanggapi oleh Bu Kabid. Silakan, Bu. Iya. Terima kasih Pak Wayan Suendra, ini masukan yang sangat baik sekali. Untuk sarana prasarana memang betul masih ada yang perlu dioptimalkan lagi untuk pembangunannya maupun pengadaan sarana prasarana penunjangnya akan kami lakukan secara bertahap. Kemudian ada tadi poin terkait pemanfaatan digitalisasi pendidikan. Jadi untuk itu kami telah menyiapkan perencanaan untuk penguatan ekosistem di satuan pendidikan, mulai dari SDM, kemudian sarana prasarana dan juga kurikulumnya, di mana digitalisasi seperti coding salah satunya yang sederhana itu merupakan pilihan, bisa dimasukkan ke dalam kurikuler atau kokurikuler supaya anak-anak mulai terbiasa pembiasaan menggunakan sarana prasarana untuk pemanfaatan digital. Itu juga anggarannya untuk tahun 2026 sudah tersedia untuk digitalisasi pendidikan, tapi tentu saja perlu ada penambahan untuk media seperti komputer atau laptop di masing-masing satuan pendidikan, karena nanti akan ada tes kemampuan akademik yang memerlukan itu. Untuk sementara tes kemampuan akademik kami informasikan ada yang sebagian menumpang atau menggunakan gelombang karena keterbatasan sarana prasarana tersebut. Kemudian terakhir ini terkait pendidikan terintegrasi, memang sangat menarik, ini baru kemarin informasinya kami terima dan memang belum disosialisasikan secara luas, tapi sudah diinformasikan lebih awal oleh rekan-rekan BPMP. Itu konsepnya itu mungkin saya share sedikit saja, itu memerlukan lahan yang cukup luas, tapi kita tidak perlu melakukan pengadaan lahan, kita bisa mengoptimalkan sekolah-sekolah yang berada dalam satu kompleks jenjangnya dari PAUD hingga SMA. Mungkin ada beberapa lokasi yang bisa kita optimalkan seperti itu, tapi tentu saja itu kembali memerlukan arahan dari pimpinan dan pembahasan lebih lanjut juga dengan rekan-rekan Dewan Pendidikan, di mana harus ada fasilitas olahraga yang tersedia di sana, dan tentu saja manajemennya itu jadi satu manajemen dengan satu kurikulum yang sama, tapi dengan kepala sekolah yang berbeda. Jadi itu mungkin konsepnya mirip dengan satu atap, tapi lokasinya tidak harus satu atap, mungkin dalam satu kompleks, dalam satu radius, kalau tidak salah kemarin disebutkan sekitar 2 km. Jadi itu konsep sekolah terintegrasi. Jadi kita sangat didorong untuk bisa mendaftarkan terkait sekolah terintegrasi itu maksimal pada tanggal 2 Maret, memang waktunya sangat mepet sekali, sehingga mungkin akan perlu keputusan segera ini, karena ini fokusnya adalah pelajaran pada STEM ya, STEM and Art and Sport, kemudian ada bahasa Inggris wajib, opsional bahasa Mandarin, Jepang, Arab, Prancis, dan juga ada lahan pertanian dan peternakan, dan diwajibkan harus gratis. Jadi jika sekolah terintegrasi ini diusulkan nanti oleh Kabupaten Badung, ini akan menjadi piloting untuk Kabupaten Badung dan pasti akan diprioritaskan pendanaannya oleh pemerintah pusat. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak Wayan Suendra. Mungkin ada masukan lagi, Pak Wayan? Yang cerdas cukup Ibu. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa terwujud Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu, Pak. SMP sampai SD. Baik, SMP sampai SD. itu tadi sudah dijawab oleh Bu Kabir. Untuk selanjutnya dari SD, K3S SD dan MKKS SMP, dipersilakan. Oh ya, saya langsung aja ini dari K3S Kute terkait pengadaan guru mapel bahasa Bali di SD karena kekurangan guru mapel bahasa Bali. Ini kami bisa langsung jawab, memang terjadi kekurangan guru mapel baik guru bahasa Inggris maupun bahasa Bali, hanya saja sebagaimana hasil konsolda kemarin kami sepakat di Provinsi Bali untuk tetap menunggu pengadaan ASN karena regulasinya menyatakan bahwa pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lainnya pada pemerintah daerah tidak diizinkan untuk mengangkat tenaga non-ASN, sehingga ini cukup riskan jika kita melakukan pengadaan di tingkat kabupaten. Untuk itu
tentu saja kami mendorong rekan-rekan berkolaborasi juga dengan rekan-rekan di mitra-mitra pendidikan supaya kita bisa menyediakan guru-guru mungkin dari dana komite. Itu salah satu opsi yang bisa kita ambil ya teman-teman supaya tidak terjadi kekosongan. Tapi tentu saja jika terjadi kekosongan guru ini merupakan tugas dari rekan-rekan di wali kelas. Kami sadar ini pasti sangat berat sekali untuk melakukan tugas ini, tapi kita semua harus mengikuti regulasi yang ada. Nih, mohon permakluman nih rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan bisa disegerakan untuk pengadaan tahun ini, di mana untuk guru bahasa Bali sudah terbuka untuk peluangnya sejak tahun lalu. Hanya saja mungkin kuotanya perlu kita tambahkan untuk tahun ini. Dan untuk buat bahasa Inggris itu baru terbuka di tahun 2027. Ya, jadi karena bahasa Inggris baru terbuka di 2027 sebagai mapel wajib, langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah melakukan penguatan-penguatan, di mana pada tahun ini kami mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BGTK. Kemudian ada itu sejumlah, kalau tidak salah 19 guru wali kelas yang tidak memiliki latar belakang bahasa Inggris untuk diberikan pelatihan. Kemudian dari pihak Dinas Pendidikan juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan berlatar belakang bahasa Inggris untuk melatih 100 orang guru wali kelas non latar belakang bahasa Inggris. Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu menguatkan kapasitas rekan-rekan di satuan pendidikan. Ada lagi mungkin masukan dari SD atau SMP sebelum sesinya kami akhiri? Mungkin dari K3S Kabupaten Badung, dari Pak Sudarmo, saya lihat hadir. Jika ada masukan, dipersilakan. Kemudian dari MKKS, kami persilakan. Terima kasih, Bu Kabid. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Nggih. Terkait dengan pemaparan tadi, mohon izin, sudah jelas Bu Kabid, apapun yang kebutuhan-kebutuhan di sekolah dasar, tadi kami sudah lihat pemaparannya sudah cukup jelas gitu Bu Kabid. Jadi sementara ini dari K3S Badung, ya sementara mengikuti apa perencanaan yang sudah terencana di Dinas Pendidikan. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dari MKKS, dari SMP, apa ada masukan dan saran? Kami persilahkan. Sudah tidak ada sepertinya. Mungkin dari semuanya Niki sudah menyampaikan saran dan masukan, tapi tidak menutup kesempatan di kemudian hari sebelum APBD Ketok Palu di akhir tahun ini. Tentu saja kita masih bisa terus berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menyampaikan usulan-usulan kegiatan. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya pada forum perangkat daerah pada hari ini. Kedepannya kami akan mengajukan usulan-usulan Bapak dan Ibu, diantaranya mungkin saya review kembali dari Himpawudi itu yang sangat menarik adalah pendidikan bahasa Inggris untuk guru-guru PAUD, supaya guru-guru PAUD bisa memiliki kapasitas untuk mengajarkan bahasa Inggris dasar kepada siswa PAUD. Kemudian terkait keikutsertaan PAUD tadi betul itu harus diperkuat dari tingkat desa dan juga orang tua, karena masih banyak sekali yang menganggap PAUD itu tidak diperlukan, padahal sekarang sudah ada program 13 tahun wajib belajar. Nanti berdasarkan hasil konsolda kemarin, Dinas Pendidikan diwajibkan untuk menerbitkan surat edaran terkait wajib mengikuti PAUD, walaupun persyaratan ijazah PAUD itu tidak diwajibkan untuk mendaftar ke sekolah dasar. Tapi kami sangat mendorong rekan-rekan untuk bisa bersama kita bergerak mensosialisasikan wajib belajar 13 tahun. Terkait sarana prasarana,
juga sudah tadi disampaikan terkait pengadaan dan digitalisasi pendidikan terintegrasi satu atap, kemudian terkait olahraga, guru olahraga yang nanti kita akan memberikan pembinaan mulai tahun 2027. Dan satu hal yang menarik adalah terkait kebersihan. Ini juga berarti sangat baik sekali, mungkin nanti akan kita bisa susun suatu perencanaan yang lebih terintegrasi terkait tim atau satgas untuk mengecek kebersihan satuan pendidikan dan tidak hanya lomba saja, karena khawatirnya jika hanya mengacu pada lomba nanti targetnya hanya hadiah dan hadiah. Yang kita harapkan adalah kesadaran masing-masing satuan pendidikan untuk bisa menjaga kebersihannya. Kemudian Himpawadi mohon bantuan kegiatan rutin setiap tahun, nanti bisa langsung teknis itu ke bidang pengampung Ibu nggih, kalau mungkin ada bantuan-bantuan kegiatan. Jadi kalau memang itu sifatnya kepada yayasan swasta tentu jatuhnya akan menjadi hibah ke Bu Dayu nih. Ya. Terima kasih, saya rasa sudah cukup jelas dan sudah kami rangkum hasil forum perangkat daerah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan mewakili Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Olahraga Kabupaten Badung. Kami menutup kegiatan pada hari ini dan mempersilahkan peserta untuk kembali ke tempat tugas masing-masing. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi Bapak Ibu, izin live ya. Izin Bu Kabid, tolong dibaca WA tiang permintaan BPK kuesionernya agar dikirim ke